Oke, mari kita bongkar salah satu kisah nyata paling menegangkan dalam sejarah spionase. Cerita tentang agen ganda KGB paling merusak di Amerika Serikat. Kita bakal lihat gimana seorang pria dari dalam institusi intelijen paling tertutup di dunia bisa membocorkan begitu banyak nyawa dan rahasia. Dan anehnya, nggak ketahuan selama bertahun-tahun. Kita mulai cerita ini di tahun 1985 dengan sebuah misteri yang, jujur aja, mengerikan. Bayangin, tiba-tiba aja sumber-sumber intelijen rahasia barat itu mulai menghilang satu persatu. Lenyap. Mereka ditangkap KGB, diinterogasi, dan seringnya langsung dieksekusi. Ada satu agen ganda MI6 Inggris, Oleg Gordievsky, yang nyaris aja dieksekusi sebelum diselundupkan keluar dari Moskow di dalam bagasi mobil. Selama 9 tahun, dia terus dihantui satu pertanyaan. Siapa orang di dalam yang mengkhianatinya? Nah, masuk ke bagian 1, hilangnya para mata-mata. Untuk benar-benar paham seberapa gawat situasi waktu itu, kita harus lihat skala kerusakannya. 10. Angka ini bukan cuma sekedar statistik ya. Ini adalah jumlah minimum dari aset CIA yang kehilangan nyawa mereka, dieksekusi langsung karena pengkhianatan ini. Termasuk Jenderal Dmitry Polyakov, pejabat senior Soviet yang udah menyuplai info sangat berharga ke Barat selama lebih dari 20 tahun. Menghilangnya nyawa-nyawa ini benar-benar bikin markas besar intelijen Amerika panik luar biasa. Dan yang bikin nyesek, kerugiannya bukan cuma nyawa yang melayang. Si agen ganda misterius ini juga membocorkan dan menghancurkan lebih dari 100 operasi rahasia. Dampaknya supermasif. Operasi klandestin Amerika Serikat di Uni Soviet pada masa itu ibaratnya langsung lumpuh total. Jaringan yang udah dibangun susah payah selama puluhan tahun hancur berantakan dalam sekejap. Lanjut ke bagian 2, mata-mata utama yang tak terduga. Nah, ini bagian cerita yang menurut saya paling gila. Kalau kalian mikir pelakunya ini jenius ala James Bond yang rapi dan karismatik, kalian salah besar. Coba perhatikan rekam jejak pria bernama Aldrich Ames ini. Dia ditarik dari lapangan karena terbukti nggak kompeten, pernah kepergok mabuk parah di posisi yang memalukan, dan astaga, dia bahkan pernah ninggalin koper berisi dokumen sangat rahasia di kereta bawah tanah. Di Meksiko, dia gagal total karena masalah alkohol. Tapi entah gimana ceritanya, di tahun 1983 dia malah dipromosikan jadi kepala cabang kontra-intelijen CIA untuk operasi Soviet. Ibaratnya, dia ini terus-terusan gagal, tapi karirnya malah terus menanjak secara nggak masuk akal. Ironi dari situasi ini tuh benar-benar bikin merinding. Di satu sisi, kita punya Gordievsky, si pembelot top KGB yang dengan antusias ngebagiin intelijen vital ke Barat. Di sisi lain, ada Ames. Gordievsky sama sekali nggak sadar kalau setiap rahasia penting yang dia bongkar di ruang interogasi itu lagi didengerin dan dicatat langsung oleh agen ganda KGB nomor 1 yang duduk tenang di ruangan yang sama sama dia. Jadi pada dasarnya promosi jabatan yang didapat Ames itu sama aja kayak ngasih dia kunci emas ke seluruh kerajaan intelijen AS. Sebagai kepala cabang, dia nggak perlu repot-repot nyusup buat nyuri informasi. Semua dokumen rahasia, rencana operasi, identitas asli mata-mata di lapangan, semuanya ngalir gitu aja ke mejanya. Dia punya akses tanpa batas untuk ngasih semua itu langsung ke KGB. Sekarang kita masuk ke bagian 3, pengkhianatan terbesar. Pertanyaannya, apa sih yang bikin dia tega ngelakuin pengkhianatan ini? Percaya nggak percaya, ini bukan soal ideologi politik sama sekali. Menurut catatan FBI nantinya, motifnya itu murni karena masalah uang dan keserakahan. Perceraiannya ninggalin tumpukan utang. Ditambah lagi, istri barunya yang bernama Rosario, hobi banget belanja barang mewah dan sering banget telepon ke Kolombia berjam-jam yang biayanya selangit. Ngerasa tercekik sama tagihan, Ames akhirnya milih jalan pintas. Dia memutuskan untuk ngejual rahasia negaranya sendiri. Tepatnya di tanggal 16 April 1985, setelah minum beberapa gelas alkohol buat kumpulin keberanian, Ames jalan santai masuk ke kedutaan Rusia. Dia nyodorin amplop berisi daftar nama agen ganda CIA dan langsung minta uang tunai sebesar $50.000. Mungkin awalnya dia pikir ini cuma bakal jadi transaksi sekali aja, tapi dia segera sadar dia udah ngelewatin garis batas yang nggak mungkin bisa dia tarik mundur lagi. Selama 9 tahun berikutnya, cara kerja dia sebagai mata-mata tuh, ya ampun, sangat low-tech. Dia cuma perlu bikin tanda pakai kapur di kotak surat untuk ngasih sinyal. Terus naruh dokumen di lokasi tersembunyi yang udah disepakati dan pihak Rusia tinggal ngapus tanda kapur itu buat konfirmasi kalau dokumen udah aman. Ironisnya, metode primitif ini justru sangat amat efektif buat ngirim rahasia negara tanpa bikin curiga satupun rekan kerjanya di CIA.
Dan informasi yang dia bocorin itu bukan dokumen sembarangan loh. Mulai dari perangkat penyadap di fasilitas luar angkasa Moskow, sampai teknologi super canggih buat ngitung hulu ledak nuklir Soviet. Kalian tahu gimana cara dia bawa dokumen rahasia super sensitif itu keluar? Dia bungkus saja ke dalam kantong kresek plastik biasa, terus dia tenteng jalan keluar dari pintu depan markas CIA. Gitu aja, bener-bener senekat itu. Lanjut ke bagian 4, menangkap sang agen ganda. Sepinter-pinternya tupai melompat, akhirnya jatuh juga kan? Nah, keserakahan yang awalnya jadi motivasi utamanya ini justru jadi petunjuk yang sangat mencolok. 2,5 juta dolar. Ini adalah total bayaran gila-gilaan yang dikasih Uni Soviet ke Aldrich Ames. Dia dibayar sangat amat mahal. Tapi yang bikin heran, dia hampir nggak ada usaha sama sekali buat nutupin kekayaan mendadaknya ini dari orang-orang. Bayangin aja ya, gajinya di CIA itu nggak lebih dari 70.000 dolar setahun. Tapi tiba-tiba dia beli rumah seharga 540.000 dolar dan dibayar lunas pakai uang tunai. Terus dia ngabisin puluhan ribu dolar buat renovasi dan tanpa malu datang ke kantor nyetir mobil Jaguar mewah yang serba baru. Gaya hidup mewahnya yang mencolok mata ini akhirnya naruh dia tepat di bawah sorotan investigasi agen ganda FBI. Investigasi bertahun-tahun ini akhirnya membuahkan hasil. Di tahun 1994, tim FBI berhasil menangkapnya. Waktu diciduk, Ames langsung ngaku dan kooperatif buat ngasih semua detail operasinya. Tujuannya? Demi dapat kesepakatan yang bisa ngeringanin hukuman istrinya, Rosario. Sebagai perwira CIA pangkat tertinggi yang pernah ketahuan jadi agen ganda, Ames langsung divonis penjara seumur hidup tanpa ampun di penjara federal Indiana. Sebelum kita akhiri cerita ini, kalian mungkin bertanya-tanya tentang sisi psikologis dari pria ini. Setelah menghancurkan jaringan intelijen negaranya sendiri, ngorbanin nyawa 10 rekannya, dan bikin kekacauan yang luar biasa parah, apakah orang seperti ini pernah ngerasa nyesel? Saya bakal tutup dengan satu fakta yang bikin merinding ini. Menurut agen FBI yang menangkapnya, Ames cuma menyesal karena dia ketahuan. Dia sama sekali tidak menyesal sudah jadi mata-mata. Sampai akhir pun, dia tetap merasa dirinya hebat, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun atas nyawa-nyawa yang dihancurkannya. Ini benar-benar bikin kita mikir, seberapa rapuh sih keamanan suatu negara kalau ternyata satu orang di posisi yang salah bisa dengan mudah ngejual nyawa teman-temannya sendiri cuma demi segepok uang tunai.